Program ini menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing orang. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saya Rangga Zof. Halo, perkenalkan gue Aga Dirga. Perkenalkan, nama saya Adi. Halo, nama saya Andi. Nama gue Nina, guys. Halo, perkenalkan nama aku Enji. Halo, nama saya Sopan Sofiana. Penting. Oh, ya jelas penting lah pendidikan. Penting banget. Ya, pendidikan tuh penting banget. Oh, penting banget, guys. Oh, penting banget. Penting. Menurut saya sih penting. Dari pendidikan kita bisa menambah ilmu dan membantu kita untuk membangun pola pikir kita. Dan dari pendidikan otomatis sekolah ya, itu kita bisa belajar untuk cara bekerja sama, gimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar gitu. Karena pendidikan itu awal mulanya kita belajar beretika, belajar berakhlak, selain ilmu pengetahuan ya. Nah, karena hidup kita diatur dengan norma-norma, guys. Karena itulah makanya kita harus belajar dan berpendidikan. Kan itu yang kita pegang sampai kita mati, karena ilmu itu tidak bisa dibeli oleh uang. Itu prinsip gue. Jadi sampai umur berapapun, kita tetap harus mencari ilmu. Jangan malu dan jangan pernah berhenti mencari ilmu. Karena buat kedepannya tuh kita punya bekal. Penting karena pendidikan itu bisa membuat kita punya banyak pemikiran lah. Karena itu kalau misal beda ya, orang yang bukan ngatain orang nggak berpendidikan sama yang berpendidikan itu beda gitu. Cuman kalau berpendidikan wawasan kita jadi lebih luas, terus pengetahuan kita juga jadi lebih luas gitu loh. Karena pendidikan itu mengajarkan kita dari segala perilaku untuk kedepannya, maka ada pendidikan itu kita harus belajar sopan santun, terus apa ya, banyak penting. Kalau dulu saya ikut Primagama, Bang. Primagama sama Kumon. Oh, kursus ya? Iya, kursus. Ya apa ya, kalau aku suka belajar dari dulu, baca buku, bukan kecuali matematika ya. Aku gak suka matematika. Kalau aku suka baca materi gitu. Jadi ya baca dari yang kita suka aja. Misal nih suka cerita gitu, nanti kan jadi terbiasa baca buku gitu, nanti baru belajar baca yang lain. Belajar biar gak bosen itu ya belajarnya sambil main, sambil alam gitu. Maksudnya nggak selalu belajar di dalam kelas. Gampang. Belajar apa yang lo suka. Ambil apa yang lo suka. Kenapa? Kalau lo suka, lo pasti akan belajar itu dengan senang hati, dengan berbahagia hati. Jadi lo akan terus belajar tanpa bosan. Kecuali lo terpaksa, itu lo pasti akan bosan. Kalau gue sih dulu belajarnya sambil main games ya, atau belajar gue di tempat yang merasa misalnya kayak ruangan yang benar-benar nyaman gitu. Sebenarnya yang pertama harus kita lakuin ya, menurut gue ya, kalau pendidikan itu adalah bagaimana caranya belajar atau pendidikan itu seperti permainan gitu. Maksudnya suatu hal yang menyenangkan. Karena terkadang kita kalau sebelum berangkat sekolah tuh kayak belajar tuh menjemukan lah segala macamnya. Kalau misalnya gue lihat konsep kayak international school atau segala macam, mereka itu belajar sambil bermain gitu. Dan dari mereka juga bisa menjuruskan nih anak tuh emang maunya apa dan segala macamnya. Kalau kita kan belajar sejauh ini kan karena emang udah KBB itu apa? Udah kurikulumnya seperti itu, jadi mau nggak mau emang kita harus belajar seperti itu. Belajar biar nggak bosen dan gampang dipahami. Belajar sambil main ya. Lebih dekat sama murid sih, karena aku dulu punya guru yang
dia friendly gitu ke murid-muridnya. Jadi murid itu jadi lebih seneng, jadi lebih terbuka dan banyak tanya juga, nggak takut juga sama guru gitu. Bukan bermaksud untuk kurang ajar ya, tapi pendekatan itu antara guru sama murid tuh penting banget. Ya tipsnya buat guru-guru sih, buat guru-guru supaya guru-guru juga ikut mengikuti perkembangan zaman juga, ngikutin era sekarang juga, ngebahas juga dengan mencontohkan dengan analogi-analogi yang eranya tuh zaman sekarang banget gitu loh. Kalau untuk tips guru itu biar kekinian itu ya kalau bisa ngikutin perkembangan teknologi sih, zaman gitu, perkembangan zaman. Up to date kan belajar juga sekarang bisa dari online kan masalahnya kan. Yang pasti kita harus bikin murid-murid kita nyaman sih yang ada di kelas dengan cara apapun ya. Maksudnya dalam arti kayak mungkin ada hal-hal yang bikin si murid bosan kali dalam kelas. Jadi kita harus bikin sesuatu yang terhibur. Contoh kayak pendekatan terhadap murid-muridnya atau dengan musik atau dengan apa ya sesuai dengan generasi yang lagi ada aja gitu. Yang pasti harus melek teknologi sih. Terus apa ya? Ya dia harus kayak misalnya anak muda sekarang apa sih yang lagi misalnya kayak bahasanya ya mulai ngikutin anak muda aja, yang anak-anak milenial sekarang. Biar nggak bosen, terus lebih apa sih namanya? Lebih kekinian aja gitu maksudnya. Guru biar ngajarnya kekinian, jadi guru bisa mengajarnya kekinian. Ngikutin style-style yang diajar biasanya bang. Ngajarnya kekinian, mungkin bisa belajar bisa sambil main, apa ya? Ya, sebenarnya kalau tugas tuh penting ya. Penting tuh untuk disiplinnya. Tapi kebetulan saya emang nggak terlalu suka tugas. Jadi ya udah mau nggak mau yang harus lakuin. Biar nggak stres tipsnya apa tuh? Healing. Kalau gue kebetulan nggak suka. Terus gue kalau ngadepin stres gara-gara tugas ya gue paling minjem tugas teman sih. Suka sih. Kalau nggak suka? Kalau nggak suka abaikan aja. Nggak usah dikerjain karena nggak suka. Suka kok. Tapi kalau misalnya teman-teman dulu yang pada nggak suka tuh, tipsnya kadang-kadang cuma nitip absen bang sama numpang ngeprint aja gitu. Kalau lu bosan? Nggak berpendidikan banget ya ini jawabannya ya. Aku suka sih, cuman jangan matematika, jangan ngitung aja sih. Jujur gue orang yang nggak suka sama tugas sekolah atau PR. Gue orang paling males kerjaan PR. Jadi gue nggak punya tips sih. Tapi tipsnya apa ya? Ya tipsnya kalau ada PR ya kerjain aja lah. Kalau gue pribadi gue suka banget karena gue selalu ngerjain tugas PR itu, bahkan punya teman gue juga. Itu maksudnya kalau gue ngerjain tugas atau ngerjain PR sama aja kayak gue ngelatih belajar untuk gue ketika ulangan kapanpun gue siap gitu. Kerja kelompok itu ya cara supaya nggak bosan sih. Dulu juga ingat banget kalau zaman gue kerja kelompok, gue happy banget. Happy-nya kenapa ya? Karena setelah gue kerja kelompok, setelah itu selesai, gue bisa main bareng teman-teman gue, gitu sih. Ada sih, buat belajar sambil main atau traveling itu ya belajar di alam itu. Jadi belajar itu nggak harus selalu di dalam kelas gitu. Karena menurut gue belajar di dalam kelas itu ya buat zaman sekarang kayaknya kurang efisien deh. Karena bosen kan pasti kan. Mungkin ada ya cara belajar yang lain lebih mudah dimengerti, mudah dipahami, mungkin ada. Contohnya sekarang nggak, kita mau les bahasa Inggris nggak perlu lagi ke tempat les, banyak aplikasi loh. Ini udah milenial. Ada banyak banget nonton si Bolang itu sama Jejak si Gundul tuh belajar sambil bermain. Tergantung mata kuliahnya sih. Kalau misalkan mata kuliahnya math ya
agak susah karena itu bakal ada rumus kan, kecuali belajarnya kayak ilmu pengetahuan alam atau sejarah segala macam, kita bisa jalan ke tempat kayak sejarah misalnya kita museum atau segala macam gitu. Kalau aku dulu sama keluarga, kalau kebetulan keluarga aku, orang tua aku belajar gitu, nggak ada yang kata main-main gitu, nggak ada. Jadi didikannya udah didikan tentara. Ada. Kalau menurut gue, belajar itu kan nggak hanya di ruangan ya. Belajar itu di alam terbuka juga bisa. Kita mau kemana aja, misalnya kayak lo sambil traveling atau lo sambil study tour, itu sama aja lo belajar gitu. Tantangan terbesar buat generasi zaman muda zaman sekarang itu menurut gue itu adalah game-game online. Jadi banyak yang ninggalin belajar karena game. Tantangan generasi muda adalah harus bisa memfilter mana yang baik bagi mereka dan mana yang tidak baik untuk mereka. Nah, itu sebenarnya harus ada peran guru di situ. Tantangan terbesar untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas itu adalah, jujur ya, zaman sekarang itu sangat banyak godaannya. Kenapa? Banyak banget kayak distractionnya banyak banget, kayak sekarang banyak game mobile, banyak internet, banyak film bagus, banyak hiburan di luar sana yang gampang didapatkan. Nggak kayak zaman dulu, buat dapat hiburan zaman dulu kan kita cuma main doang, nyamper teman-teman satu-satu gitu loh. Jadi sekali kita dikurung di dalam kamar, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, mau nggak mau belajar. Sekarang kalau kita mau dikurung di dalam kamar, masih ada handphone, masih ada apa, masih ada TV, masih ada apa yang bisa buat nge-distract itu loh. Ini. Oh, mahal ya? Yo, mahal banget. Bagus. Kalau tantangan terbesar tuh apa ya? Melawan rasa malas sih. Itu dari dulu tuh kayak gitu, melawan rasa malas. Mau dimanapun zaman, tetap aja melawan rasa males. Sama lo hindari zona nyaman lo aja. Ya kalau menurut aku sih di era zaman sekarang itu jangan pernah untuk takut maju, jangan pernah takut untuk berani ambil resiko gitu. Kalau aku gitu sih. Dengan dibantunya di internet, sebetulnya pendidikan kita tuh lebih cepat sih kalau menurut gue ya, karena orang-orang yang punya pemikiran untuk akademis pasti dia bakal mencari suatu hal apa yang mereka tidak tahu tuh dari Google, dari apapun itu gitu. Nah tapi ya pertanyaannya apa? Tantangan terbesarnya ya yang pasti range pengetahuan apa yang mau diajarkan ke anak itu emang harus lebih besar lagi dari apa yang mereka mau cari di Google. Contoh, misalkan gue mencari tahu tentang perikanan, gue nyari Google apa sih tentang ikan dan segala macam. Terus kita akan memberikan tahu tentang konsep saintis tentang perikanan yang murid itu nggak berpikir untuk mencari ke sana gitu, ngerti nggak? Jadi kurikulumnya kita tambahin lagi. Guru olahraga kali ya. Kenapa? Iya, karena kalau olahraga itu apa ya, nggak perlu mikirin ini harus ngisi sekian kali. Iya, olahraga buat kesehatan aja. Kebetulan aku dulu guru ya. Aku dulu jadi guru, tapi cuman sebentar doang. Pelajaran yang aku suka itu PKN, dan kebetulan aku dulu ngajar PKN. Apa ya? Gue tuh nggak jago sih. Iya, itu matematika. Iya, boleh lah, gue matematika boleh lah. Oke nih, pesan buat pendidik. Gua mau jadi guru penjasa aja deh, guru olahraga. Karena gua orangnya sporty banget. Jadi gua pengen ngajarin anak-anak supaya sporty banget, supaya stamina-nya kuat, supaya nggak tempe-tempe. Berpikir kreatif. Kenapa? Karena satu-satunya nilai akademis gue yang tinggi. PKN ya. Kalau dulu PPKN, PP kalau tempat kita. Sekarang PKN. Masih sekolah rakyat ya, SR ya. Kalau gue jadi guru, gue bakal ngajar pelajaran biologi ya guys ya. Tapi gue ngajarnya di SMK aja. Enggak ada ya?
lo cari ruang nyaman lo cari cara lo biar lo tetap belajar dengan apa adanya diri lo. Belajar itu tidak hanya di satu ruangan, tapi belajar itu lo butuh, lo misalnya nyaman di kafe atau lo nyaman di alam yang tidak ada orang, yang sunyi, atau di ruang di kamar lo sendiri bebas gitu. Semoga pendidikan kita tambah maju, tambah sukses terus, tambah orang yang pengen bersekolah tambah banyak. Pendidikan itu sangat penting buat lo ke depannya, apalagi buat nyari kerja juga. Pesan buat anak-anak muda zaman sekarang, ya gue juga masih muda, gue masih 17 tahun. Jangan tempe-tempe lah mentalnya gitu loh. Mental dikit-dikit, ngadu dikit-dikit, ini dikit. Selesaikan masalahmu sendiri tanpa mengadu seperti zaman dahulu. Buat mereka ya tetap ini aja sih, belajar yang banyak, karena kalau nggak belajar ya kita nggak punya pengetahuan. Buat anak-anak yang masih belajar, terus semangat, jangan gampang nyerah walaupun diterjang sama game. Pendidikan itu menurut gue tuh ada 3 hal sih. Kita membantu kita bagaimana caranya kita bekerja sama, berteamwork dan segala macam. 2, terus membantu pola pikir kita tentang suatu permasalahan, kalau menurut gue ya. Karena problem solve ada di pendidikan itu berpengaruh banget kepada seorang. Karena gue ngerasa kayak ada orang yang sekolah dan ada yang enggak. Itu cara berpikirnya beda dan cara komunikasi juga beda. Guys.